apresiasikan, kita bisa aplikasikan Ku kehidupan kita sebagai dipulihkan dan diberi kuasa. Sekarang ku mau kita ya. ku kudus bagi Tuhan. Yang lebih tua dulu, Bu Du nanti silahkan. Yang lebih Iya, tua nih. maksudnya sopan loh Bu. Iya, tahu nggak apa-apa. Iya, banyak Dulu ya. Pak David, kita jangan retorika, harus apa Iya. namanya lemah lembut, apa namanya nggak serampangan, ya yang begitulah, ya kan? Yang saya mau tanya, bagaimana dengan Pastor Paul? Begitu, Pak David. Udah itu aja. Menurut saya, selama ini Hmm. yang saya amati adalah Pastor Paul itu sedang berperang dengan kaum ideologi sesat. Jadinya bukan untuk kita dia berbicara kasar, jadi itu beda Iya, sekali. tahu saya Iya, memang. iya itu. Tapi kan tadi Pak David juga bilang harus bisa dengan lemah lembut, begini gitu. Gue nggak inget lagi lah, pokoknya kurang lebih begitulah garis besarnya. Yang penting kan hati kayak gitu kan tadi. Nah, tapi nggak boleh, mesti tetap lemah lembut. Makanya saya pertanyakan bagaimana dengan Pastor Paul gitu. Beda Bu, tadi saya udah jawab ya. Jadi lemah lembut itu artinya bukan budaya Jawa, bukan. Tapi kita Iya belajar. tahu Iya saya, itu. tahu. Oke Heeh. ya, itu jawaban dari saya ya. Terima kasih. Oke, mau menjawab Bu, silahkan Bu. Ya. Kalau aku sering dengar sih, Pastor Paul bilang kalau Pastor Paul kan mengaku dirinya Nabi 26. Jadi sebagai Nabi kan suka ada tuh ngomongnya langsung ces 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 gitu loh. Jadi Iya, memang. ya Jadi sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan lemah lembut, tidak retorika, ya apa adanya aja. Papa Paul itu apa adanya orangnya cepat ceplos ceplos ceplos. Urusan hati, urusan manusianya dengan Tuhannya. Itu aja. Soalnya kayaknya retorika juga yang Pak David bilang gitu loh. Jadi ya makanya saya masukkan nama Pastor Paul aja langsung gitu. Semua jawaban kalian saya tahu, ngerti. Begitu Bu Elia. ya Ya sudah. ya ya. Oke, ya Boleh nggak ikut jawab ya? bisa. Oke. Menurut saya lemah lembut itu bukan arti pribadi ngomongnya lemah lembut dengan kata-kata yang baik gitu ya. Tapi suatu perkataan yang penuh hikmat yang bisa membangun orang lain gitu. Menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Karena saya sendiri dalam pelayanan saya itu untuk mengobati hati yang luka itu harus dengan kata-kata penuh hikmat yang mengangkat orang itu gitu. Nah, itu yang lemah lembut. Nah, kalau yang tentang Pastor Paul itu kan memang dia kan menghardik. Itu bukan lemah lembut, itu menghardik gitu. Nah, itu memang perlu gitu. Untuk orang-orang tertentu yang bebal itu memang perlu dihardik gitu untuk mengingatkan dia. Kalau menurut saya seperti itu ya. Oke, Bu Anita, terima kasih untuk jawabannya. Ya, Bu Dun ini menjawab. Bu Dun, menjawabkah Bu Dun? Udah saya aja kalian semua. Saya juga ngerti kok. Cuman Ya, penyampaiannya oke. juga tadi ini gitu. Kalau kalian benar-benar mengerti ya begitulah. Ya oke Bu Gue Budun. hanya mau mancing aja. Jadi kalau yang Budun tanya ya, jawaban saya semua sama dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang lain sudah pinter untuk menjawab ya. Jadi yang jelas yang tadi saya bilang itu bukan Pastor Paul ya. Saya bilang kalau itu perang menghardik yang lain itu adalah berbeda. Tetapi kita sudah diingatkan Pak Paul berkali-kali jangan menjadi seperti Pak Paul.
Itu sudah Pak Paul sebutkan ya. Ya, bahkan di Koinonia sering disebutkan, jangan cuman saya saja yang perang melawan Islam, cuman satu. Jadi kita semua juga tidak bisa ikut-ikutan punya gaya menghardik, saudara. Karena Pak Paul sendiri berkata, hanya saya yang menghardik Islam. Maka itu Oh, jawabannya seperti ya. Terima kasih Bu Dun sudah mengingatkan. Jadi kita semua sudah belajar ya. Ini selesai, kita lanjutkan yang diskusi yang lain. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak David. oke. Cece tanya, silakan. Yang tadi Pak Leo kan bilang bahwa kita menerima pendapat-pendapat orang meskipun mungkin pendapat itu mungkin kita misalkan kurang terima atau kurang benar atau kurang sesuai dari yang jawaban kita, tapi kita tetap menghargai keputusan orang lain. Nah, saya suka banget itu. Itu saya setuju banget karena gini, saya baru aja eh, berperang ya, saya bukan berperang tapi memang saya mungkin karena anak gadis mungkin saya lebih ke lebih sifatnya lebih ke kayak anak muda jadi lebih to the point mungkin saya nggak bisa lemah lembut yang kayak saya lebih sifatnya ke hardik atau lebih say truth ya udah faktanya apa kebenarannya apa. Nah jadi saya hanya berkata saya melihat begini tadi saya kan yang namanya mayoritas dan minoritas itu kan gini, kan di dalam firman Tuhan kan bilang, bisa saja mayoritas yang salah, tapi minoritas yang benar. Misalkan ada, bisa saja nggak semuanya mayoritas itu benar. Ada, bisa juga minoritas itu yang benar. Konflik ya dengan ada satu ya sarjana teologi ya. Dia tidak tahu permasalahannya seperti apa, karena dia itu berpikir bahwa ya kami mayoritas ya kan karena mungkin dia berteman sama mayoritas yang satu orang ini jadi dia pikir saya itu orangnya kerasnya jadi ketika saya menyebutkan pendapat saya dia langsung begini dia sarjana teologi loh itu yang membuat saya bilang benar ya Tuhan orang yang punya gelar sarjana teologi ataupun master teologi yang bukan pada saat kalian ada di mimbar bukan pada kebaikan kalian tuh kehikmatan kalian tuh bukan pada saat kalian ada di mimbar justru ketika pada saat kalian di kehidupan sehari-hari di kehidupan bersosialisasi dengan teman-teman kerja ataupun tetangga dan lain sebagainya. Nah, saya itu ketika saya menjelaskan, dia langsung gini, kamu salah. Kamu akuin dulu kamu salah. Saya saya berhak dong untuk defense diri saya. Saya tahu diri saya dan Tuhan Yesus tahu. Itu keputusan saya sama tadi kayak Pak David Leo bilang kan, ya itu keputusan seseorang, hargai keputusan orang. Jangan bilang kamu salah, ini salah. Mendingan coba dengan pendapat yang lain supaya orang tersebut jadi makin makin belajar, makin terbuka. Oh, makin bijaksana lagi. Oh, next time oh begini ya. Supaya memang kita bisa gitu memberkati orang lain. Nah, dulu saya pernah melayani orang juga gitu kan. Dia tuh kepahitan di dalam keluarganya perempuan. Jadi karena saya tahu, saya itu sengaja beli. Dia tuh jualan seafood gitu. Saya beli udang gitu kan sama dia. Dia antar. Jadi waktu dia antar, saya minta waktu bicara sama dia. Nah, disitulah dibutuhkan perkataan hikmat ya. Saya tuh cuma berkata, kamu tahu nggak? Sambil saya peluk, kamu itu berharga di hadapan Tuhan. Kamu itu dikasihi Tuhan gitu. Dia tuh sampai nangis gitu. Jadi kata-kata yang nggak usah panjang, tapi kita menyatakan kasih Tuhan, itu udah bikin dia nangis. Nah, sejak itulah, kemudian saya kan saudaranya teman saya juga, dan saudaranya juga mereka tuh dari latar belakang Katolik, dan saudaranya duluan akhirnya memberi diri dibaptis. Waktu itu kan saya masih Kristen Katolik, jadi pikirannya masih ya seperti itulah. Tapi ya saya tidak terlalu agamawi. Jadi bagi saya ya dia mau pindah Kristen terserah, itu keputusan dia. Jadi saudaranya dulu memberi diri dibaptis, kemudian nah ini, jadi kakaknya ini bermasalah gitu. Jadi dia pengen saya melayani kakaknya, dan hari itu kakaknya datang dan saya layani cuman nggak sampai 10 menit gitu, dan itu mengubah dia. Dan hari ini
kakaknya itu ya jadi Kristen juga ya. Jadi tapi tapi saya mendengar dari adiknya sekarang dia udah bisa apa? Udah bisa nginjilin saudaranya, bisa memberkati saudaranya. Bu, silahkan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Amin. Saya terberkati di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Saya baca lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Biar kita dapat menjadi saksi Kristus, menjadi tulisan yang terbuka, berarti watak kita akan menuju kepada kesetaraan, keserupaan kepada wataknya Kristus. Jadi perkataan kita ini harus kita jaga. Seperti saya ya, bahwa kuasa yang ada di dalam kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan dia berkata di ayat lain bisa kita baca, kamu akan melakukan lebih besar daripada yang saya lakukan, katanya ya gitu ya. Suatu ketika pernah saya udah khawatir gitu ya, hujan besar, udah mau banjir, udah di depan rumah itu airnya udah gini-gini ya, terus tak bikin lap. Jadi saya ingat firman Tuhan, bahwa kuasa yang ada pada Tuhan itu ada pada kita. Saya perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, hujan berhenti gitu ya. Langsung aku lihat, hujannya berhenti benar. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Mulutku berkuasa ya, hujannya berhenti. Jadi untuk itu, saudara-saudara, saya belajar ya, kesaksian pribadi, saya belajar menggunakan mulut ini jangan sembarangan gitu, karena mulut kita ini benar-benar berkuasa. Udah saya rasakan waktu yang saya omongin itu ya gitu ya. Jadi kita belajar, saudaraku, bahwa perkataan kita ini harus kita jaga kalau bisa ya. Kata-kata yang positif lah. Ini bukan misalnya retorika, tapi udah harus kita pakailah perkataan kita itu dengan perkataan positif. Apalagi kita anak-anak Allah, kuasanya dia itu ada pada kita. Jadi sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini selalu saya katakan itu, saya bangga menjadi pengikut Tuhan Yesus. Inilah merupakan suatu kebanggaanku yang sudah tidak terkatakan lagi. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Gitu ya. Karena saya pun punya pengalaman seperti itu, pernah disalahkan misalnya pendeta atau yang merasa STH lah ya, yang mempunyai detail teologi gitu. Kalau saya melihat itu udah banyak gitu, mungkin bukan dari kesaksian yang barusan itu,
itu aja udah beberapa orang yang mengalami hal tersebut seperti halnya dengan saya ya. Mungkin saya pikir juga banyak para pendeta atau yang mengaku STH ini berlaku seperti itu. Timbul satu pertanyaan saya, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab, mengapa orang-orang seperti itu terlalu mudah mempersalahkan lawan bicara ketika membuat suatu pendapat ya. Pendapatnya itu mudah sekali mempersalahkan atau menghakimi gitu. Kira-kira kenapa mereka seperti itu gitu? Adakah mereka berpikir terhadap kita bagaimana atau seperti apa kira-kira gitu? Saya pengen tahu dari Bapak Ibu gitu sebelum saya punya pendapat sendiri begitu. Barangkali nanti pendapat saya, jawaban saya itu sinkron ya, tidak perlu saya jawab lagi gitu. Saya pengen tahu gitu masukan-masukan dari Bapak Ibu atau Pak David bagaimana. Namun sebelumnya mungkin ini ya Pak ya, sebelum teman-teman menjawab pertanyaan dari Pak Martinus, karena ini perlu jawaban ya, mungkin teman-teman perlu berpikir dulu. Bu Bali dulu deh Bu, silahkan Bu Bali, apa yang mau disampaikan Bu Bali? Sebentar ya Pak Martinus, nggak Semuanya. Halo Bu. Aku mau bacakan satu ayat ya. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk lemah lembut loh. Iya. Dan tadi seperti apa ibu sama bapak tadi bilang tentang apa namanya sekolah teologi ya. Kita nggak boleh salahkan orang sekolah teologi ya, karena itu juga anugerah gitu kan. Jadi kita ya bijaksana lah harusnya ya. Jadi udahlah kita ikuti teladan Yesus aja, nggak usah bilang orang teologi gini, orang teologi itu begitu gitu loh. Gitu. Jadi udah ikut teladan Yesus aja. Gitu. Tapi boleh nggak saya nyanyi sih? Boleh Bu, silakan Bu. Berarti ini Bu Bali di CC-tanya sama Bu Anita tadi ya. Oke, Bu Bali. Oke. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ya Tuhan Allah semesta alam. Amin. Lanjut. Yang kita dengar dulu ya. Ini ada diakonia di Jakarta, sepasang suami istri yang selalu diberi makan bubur. Oh, ini nggak bubur hari ini. Apa ini? Sama Pak Yanca Ya. ya ini? Pak Yanca Iya, ya? video dari diakon ya. Jadi Bapak Ibu, kita rencananya ya untuk Good Day Life itu setiap kota ada diakonia. Jadi memberi laporannya seperti ini. Diakonia tidak terlalu banyak, maksimal 20 bungkus. Ini motivasi kita ya untuk bisa berbagi. Yes. Ya, segini saja ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Martinus Kedu. Oh, Bu Dun. Oke, Bu Dun sudah raise hand. Ingin menjawabkah, Bu? Peserta menjawab pertanyaan Pak Ajarannya Martinus. beda, Pak. Saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu ya. Ini seperti orang kaya baru. Orang kaya baru, Pak. Baru belajar Alkitab. Terus ya ikut kelompok-kelompok yang terlalu karismatik ya.
Jadi bangga sekali dengan doktrinnya itu aja. Iya, benar. Hampir, Mm-mm. hampir Ibu. Mm-mm. Ya, itu jawaban dari Bu Santi. Silakan, siapa mau jawab lagi? Bu Anita. Oke, silakan Saya Bu. ya, Ya. dia belum berdamai Pak Martin. Dia belum berdamai dengan Tuhan, belum berdamai dengan sesama manusia. Karena kalau dia sudah berdamai, maka dia akan menjadi orang yang lemah lembut, penuh cinta, dan tidak akan menghakimi. Terutama dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Betul, bisa masuk, bisa. Ya, Iya, benar itu. betul Ibu. Iya. Ya, seperti itu. Nomor satu sama diri sendiri dulu. Kalau sudah berdamai dengan Diri diri sendiri sendiri, itu sebenarnya dengan Tuhan sih, Bu Dun. Kalau kita memahami Alkitab kan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi kalau kita berdamai dengan diri kita sendiri itu berdamai dengan Tuhan di dalam kita. ya otomatis dia akan berdamai Iya, juga dengan orang iya. lain. Gitu. Mungkin ada yang lain sebelum aku menurut pendapat aku ya. Silakan, siapa lagi Bapak Ibu? Silakan Pak. Ya, waktunya semakin bergulir. Mungkin Pak Martinus. Oh, Bu Marta, Bu Marta. Oke, silakan Bu Marta. Iya, saya ingin menambah keterangan ya, mengapa orang bisa merasakan orang lain dalam pembicaraan orang lain itu nggak enak ya untuk diri kita. Aduh, kok seperti itu, lalu terjadi tersinggung dan lain sebagainya. Kita kan nggak bisa merubah orang begitu ya, tetapi kalau kita tahu firman Tuhan selalu memberikan peringatan ya, seperti di dalam Amsal 27 ayat 1-2, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Nah, ini kan tentang diri kita maksudnya. Demikian juga nggak usah mencela orang lain, seperti nggak setuju dengan orang lain, lalu kita cetuskan, itu kurang baik. Saya pikir seperti itu. Jadi dengan hal kita bisa menjaga diri kita sendiri, nggak usah memuji diri, tapi jangan juga melukai orang lain, menuduh orang lain. Ya itu kurang baik gitu loh. Saya pikir seperti itu. Biar nanti proses masing-masing kan ketahuan, akan mendapatkan pembelajaran ya. Tapi kalau kita menyerang orang lain itu kok kurang setuju saya seperti itu. Dan kurang baik hasilnya, begitulah. Ya, thank you. Terima kasih untuk jawaban dari Bu Marta, ini keren ya, luar biasa Bapak Ibu. Oke, Bu Lasma sudah dapat jawaban. Silahkan Bu Lasma. Bu Lasma ini udah kita tunggu dari tadi ya. Ada jawaban saya tambahan begini ya, karena saya sudah mendengar sendiri ada memang hamba Tuhan itu kalau dia membawa firman itu memang kalau ada yang enak sama dia seperti rasa enak itu agak disentil atau apa gitu, karena kan saya juga kan namanya sudah umur tua ya, jadi ada perkumpulan, ada apa, saya ikuti terus kan begitu. Jadi kadang-kadang memang Tuhan ini saya melihat ya, bukan tanpa memponis, tidak, tapi memang dalam fakta yang saya sudah lihat, saya jalani, sepertinya mereka merasa ilmu mereka itu ada, jemaatnya itu tidak, kan gitu. Pengetahuan mereka itu merasa di atas jemaatnya. Jadi mereka mungkin merasa, kau kan bundar seperti aku, yang kau ketahui kan masih sedikit, sementara yang aku tahu kan
banyak, mungkin gitu Iya. ya. Jadi dia tidak menyepelekan jemaatnya. Ya mungkin ya karena apa? Karena memang walaupun dia hamba Tuhan sudah bertahun-tahun memegang artinya ada sudah menjadi gembala, bisa saja rasa egonya itu namanya manusia ya, kedagingan, rasa egonya itu mungkin belum tersingkirkan. Kenapa? Karena memang si Kristus itu sepenuhnya ada di dalam dia, karena ya seperti itulah manusiawinya itu masih dominan, belum kasih dari Kristus itu sepenuhnya di dalam pribadi gembala itu. Kalau yang memang satu gembala ya, seperti Tuhan Yesus mengumpamakan satu yang hilang dombalanya ditinggalkan 99. Jadi kalau pendeta itu, kata pendeta dengan gembala itu saya rasa itu berbeda ya, berbeda. Kalau gembala dia memang mengasihi, mengayomi, bahkan suara daripada kawanan domba lain dia dengarkan, Tuhan dengarkan gitu. Jadi kalau di dalam gembalanya itu kawanan dombanya ada yang lain masuk, dia tahu ini bukan tapi mari di arah yang baik. Tapi kalau pendeta ini, kalau saya rasa ya mereka memang egonya belum bisa mereka singkirkan karena kasih Kristus belum sepenuhnya diterimanya. Ya mungkin hanya itu tambahan dari Pak saya. Martinus Kedu, jawaban dari Bapak sendiri apa? Tadi Bapak sudah punya jawaban atas pertanyaan Bapak. Namun Bapak ingin mendapatkan jawaban-jawaban dari teman-teman juga. Dan sekarang silakan untuk jawaban Pak Martinus Kedu sendiri. Ya, tadi ini sudah sangat terjawab sih dari Bu Lasma dan Ibu Endang sendiri. Tadi pada poinnya memang ada kesombongan rohani. Kenapa saya katakan kesombongan? Karena ini menyangkut kerohanian kekristenan ya, STH. Mungkin juga bukan sekedar STH kalau untuk kesombongan itu ya. Dari titel-titel yang lain pun pastinya ada orang-orang seperti itu, merasa paling hebat, merasa paling lah. Sehingga ketika mereka berpendapat dengan lawan bicaranya akan merendahkan. Mungkin, lu tahu apa, lu paling apa, ya seperti itulah. Tapi ya khusus untuk yang memiliki titel STH ini kita anggap mereka memiliki kesombongan rohani, apalagi mereka sudah memiliki jam terbang yang wow gitu istilahnya. Ya seperti itu sih, sudah mendekati, udah pas, sinkron Ibu. Jawaban Bu Lasma sama Bu Endang. Selain memang kita juga harus berdamai juga dengan diri. Jadi memang harus ada kerendah hatian untuk yang memiliki gelar pendeta atau titel STH ini. Seperti itu jawabannya dari aku sih, pendapatnya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Martinus. Ya di chat Zoom juga ada ini pertanyaan dari Pak Eka. Bagaimana kalau itu sudah karakternya? Ya, silakan Bapak Ibu siapa yang mau menjawab ya. Bagaimana kalau itu sudah jadi karakter orang tersebut? Silahkan Bapak Ibu raise hand siapa yang mau menjawab. Pendek-pendek saja karena kita sebentar lagi akan selesai ya ini. Ya, Bu Anita silahkan. Kalau karakter, kalau kita sudah terima Yesus kan harus berubah. Kalau ikut Yesus nggak berubah, ya sia-sia gitu. Jadi kita nggak boleh mempertahankan karakter kita yang lama, pola pikir yang lama gitu. Waktu kita terima Yesus kan kita dibaptis, itu kan artinya kita mau mematikan cara berpikir kita yang lama, cara hidup kita yang lama, seperti itu. Jadi dari komitmen itu ya kita harus Terima berubah. kasih Bu Anita, saya selaras. Tadi saya jawab juga, kita bisa bermetanoia ya Bapak Ibu, mengalami pembaruan budi kalau kita memang benar-benar mengenal Kristus. Tadi saya jawab seperti itu juga tadi melalui chat Zoom. Oh ya, ini kalau Pak HW ada, kalau pertanyaan Budu nanti itu menyangkut seseorang, lebih baik ditanyakan sendiri langsung kepada Pastor Paul. Ini ada pernyataan dari Pak HW demikian untuk Budu nanti ya Bu. Oke, terima kasih Pak HW untuk pernyataannya. Oke, mantap. Ya. Ya, terima kasih Pak HW. Oke, jadi teman-teman, pembahasan kita sore hari ini nih luar biasa ya. Poin yang bisa saya dapatkan di sini, tujuan Pak David ini adalah mengenai kuasa, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sebagai orang percaya,
kita itu akan menerima kuasa dari Tuhan. Dan mungkin salah satunya melalui mulut kita. Jadi kalau kita bisa katakan sesuatu yang baik keluar dari mulut kita sebagai aplikasi dari hati kita, nah saya percaya kuasa itu terjadi, Bapak Ibu. Kuasa itu ada pada kita. Jadi Tuhan tidak pernah salah ketika memberikan kuasa kepada anak-anaknya yang benar-benar mau mengenal Dia. Itu ya kesimpulan atau rema yang bisa saya dapatkan sore hari ini. Kalau keren, luar biasa Gude kita sore ini ya, pembahasan kita. Dan disinilah Bapak Ibu, di Gude ini kita bisa sharing tentang firman Tuhan, kita melatih diri kita untuk kita bisa berbicara, untuk kita bisa mengeluarkan pendapat kita, untuk kita bisa tidak hanya menjadi penonton, tapi kita bisa aktif. Karena ibu-ibu ya, seperti saya juga ini, semakin kita umur semakin bertambah, Bapak Ibu, kalau kita nggak asah otak kita, itu kita ya seperti pisau itu semakin karatan ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita ikut Gude di sini kita komunitas Hagios, kita bagian dari Hagios, di sini kita bisa sama-sama untuk sharing, jangan takut salah. Kita nggak ada manusia nggak lakukan kesalahan ya Bapak Ibu, Pak. Tentunya kita semua pasti tidak luput dari kesalahan, tapi kita belajar berani untuk mengatakan segala sesuatu yang ada di benak kita gitu loh. Jadi ini luar biasa keren. Di sini tempat episinagoge kita, tempat kita belajar, kita bisa memuji Tuhan, kita juga berdoa di sini, dan ini luar biasa. Terima kasih untuk kebersamaan kita ya sore hari ini. Pak HW, apakah Pak HW masih ada? Atau sudah ini ya? Udah live, Bu Endang. Ya, oke. Kalau gitu nanti doa berkat Pak David ya. Ini saya sinyalnya jelek, mohon maaf saya nggak bisa open cam. Pak Wiono enggak? Ya Pak, silakan kalau mau ada yang disampaikan Pak Wiono. Saya nggak bisa. Oke. Ya, kalau Pak. saya ya mulut itu harus dijaga ya. Saya pernah loh dikata-katain sama pendeta Nabi 26 ya, akhirnya saya pagi-pagi balik juga ya. Karena kasusnya setelah dokter medsos itu ya, kan gebiar-gebiar ya. Saya cuma cat loh, saya nggak di YouTube. Kalau di YouTube kan bisa didengarkan orang lain. Itu kan ada ibu bilang begini, judulnya itu kalau orang berdoa terus digerebek gitu, terus gereja dibakar, kamu gimana? Terus ibu itu kasihin, ya kamu harus berdonasi. Kalau kamu berdonasi ya nanti kamu gereja kamu nggak dibakar, atau kamu waktu berdoa juga nggak dibubarkan, bla 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 bla, seperti di Sampokong begitu ya. Terus ada yang jawab juga, tapi yang jawab itu langsung di gini. Kalau saya kan nggak bisa langsung bicara begitu, cuma saya cap gitu ya. Terus kalau yang jawab itu nggak dimarahin ya, jawabannya lebih pedas ya. Terus saya jawab di chat itu, saya bilang gini, sorry ya, saya kok tidak sesuai sama pendapat ibu. Kalau sedikit-sedikit donasi, terus kita Natal harus donasi sama tetangga kita. Terus kalau kita berdoa dibubarkan, kita harus berdonasi lah. Lama-lama kalau kita donasi ya ormas-ormas datang terus minta donasi-donasi, ntar ormas A ganti ormas B. Terus ibu itu tuh itu bilang sama pendeta ya, Pak Pendeta itu Pak Wiono ngatain saya begitu. Loh, saya kan bilang sorry, perkataan saya kan betul. Apa dikit-dikit donasi, kalau kamu lagi berdoa digerebek ormas, kamu harus donasi sama ormas itu. Lama-lama ya dimanfaatkan, ya kita keluar tanya, alasannya apa kamu gerebek saya? Alasannya apa kamu bakar gereja? Ya semua umat keluar, kita harus berani. Terus pendeta itu ngatain saya tidak punya titik, bla 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 bla. Saya kata-katain balik loh lain kalinya pendetanya. Mulut itu harus dijaga. Mulut tuh kalau nggak dijaga bisa dibunuh orang zaman sekarang ini. Kalau saya itu berkata itu saya harus berpikir balik. Padahal waktu itu saya jawab bicara, sorry loh Bu, saya tidak ini. Saya tahu ibu itu banyak kamuflase. Kadang-kadang tuh orang tuh punya duit cuma kamuflase, tapi artinya juga belum tentu baik. Cuma kamuflase aja mulutnya begitu. Kalau saya
Yang penting itu hati kita. Kalau kita mau bantu orang ya kita bantu, relakan gitu. Saya tidak mulut itu kita keluar kok gitu. Ngapain kita berkamuflase? Kalau saya sih begitu. Saya tidak pernah loh, pastor tuh ngatain saya tuh tidak pernah. Kalau saya pernah dikatain pendeta 26. Dalam hati saya tuh pendeta ini ngatain saya. Memang saya minta makan sama dia. Saya katain balik loh. Saya katain omongan saya lebih kasar dari dia loh. Seharusnya kan pendeta tuh bilang, oh ibu, kalau orang tidak sesuai pendapat ibu itu ya udah lumrah.